Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang hadis dilihat dari segi kuantitas dan kualitasnya. Perkenalkan, nama saya Siti Nafisatun, NIM 38, dan teman saya Gina Rodotul Janah, NIM 52, dan Naili Makarima, NIM 65. Pengertian hadis. Menurut bahasa atau lugat, hadis dibagi menjadi 3. 1. Al-Jadid, atau sesuatu yang baru. 2. Al-Kabar atau berita, yaitu sesuatu yang dipercayakan dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Yang ketiga, Al-Qorib, atau yang dekat, belum lama terjadi. Sedangkan menurut istilah atau syarak, hadis adalah hal-hal yang datang dari Rasulullah SAW, baik itu ucapan, perbuatan, dan takrir atau sifat yang Nabi Muhammad. Berikut pembagian peta konsep hadis. Dilihat dari segi kuantitasnya, dibagi menjadi 2, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir meliputi lafzi dan maknawi, sedangkan hadis ahad meliputi hadis masyhur dan hadis ghairu masyhur. Sedangkan dari segi kualitasnya meliputi hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Hadis sahih dibagi menjadi 2, yaitu sahih li dzatih dan sahih li ghairi. Sedangkan hadis hasan dibagi menjadi 2, yaitu hasan li dzatih dan hasan li ghairi. Berikut penjelasannya. Berdasarkan kuantitas. 1. Hadis mutawatir. Menurut bahasa, mutawatir berarti mutabi, yang datang berturut-turut dengan tidak ada jaraknya. Sedangkan menurut istilah, hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi yang menurut kebiasaannya mustahil mereka itu bersepakat untuk berdusta. Hadis mutawatir dibagi menjadi 2 bagian, yaitu hadis mutawatir lafzi dan hadis mutawatir maknawi. Hadis mutawatir lafzi adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak yang susunan redaksi dan maknanya sesuai benar antara riwayat satu dengan lainnya. Yang kedua, hadis mutawatir maknawi adalah hadis yang lafal dan maknanya berlainan antara satu riwayat dengan riwayat lainnya, tetapi terdapat kesesuaian makna secara umum. 2. Hadis ahad. Hadis ahad menurut istilah adalah kabar yang jumlah perawinya tidak sampai jumlah perawi hadis mutawatir, baik perawi itu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, yang tidak memberikan pengertian bahwa jumlah perawi tersebut tidak sampai kepada jumlah perawi hadis mutawatir. Hadis ahad secara garis besar oleh ulama hadis dibagi menjadi 2, yaitu hadis mansyur dan hadis ghairu mansyur. Hadis mansyur dinamakan mansyur karena popularitasnya di masyarakat, walaupun tidak mempunyai sanad sama sekali, baik berstatus sahih atau dhaif. Kemudian, sedangkan hadis ghairu mansyur oleh ulama ahli hadis digolongkan menjadi 2, yaitu hadis azizan dan hadis gharib. Berdasarkan kualitas. Pertama, hadis sahih. Hadis yang sanadnya bersambung, dikutip oleh orang yang adil, lagi cermat, dari orang yang sama, sampai berakhir pada Rasulullah SAW atau sahabat atau tabi'in. Bukan hadis yang sazas, kontroversi, dan terkena ilat yang menyebabkan cacat dalam penerimaannya. Hadis sahih terbagi menjadi 2, yaitu sahih li dzatih dan sahih li ghairi. Syarat-syarat hadis sahih. Yang pertama, rawinya bersifat adil. Yang kedua, rawinya bersifat dhobit. Yang ketiga, tidak berilat. Yang keempat, tidak syadz atau janggal.
Selanjutnya hadis hasan. Hadis hasan yaitu hadis yang bersambung-sambung sanadnya dengan orang-orang yang adil, tetapi sedikit kurang dari segi ingatan. Syarat untuk hadis hasan adalah sebagaimana syarat untuk hadis sahih, kecuali bahwa para rawinya hanya termasuk kelompok keempat, atau istilah lain yang setara atau sama dengan tingkatan tersebut. Hadis hasan dibagi menjadi dua, yaitu hadis hasan li dzatih dan hadis hasan li ghairih. Hadis hasan li dzatih yaitu hadis yang memenuhi segala syarat-syarat hadis hasan, sedangkan hasan li ghairih adalah hadis dhaif yang bukan dikarenakan rawinya pelupa, banyak salah, dan orang fasik, yang mempunyai muttabi dan syahid. 3. Hadis do'if. Hadis do'if menurut lughot adalah lemah. Hadis do'if yaitu hadis yang tidak memenuhi standarisasi hadis sahih maupun hadis hasan. Hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Para ulama muhaddisin mengemukakan sebab-sebab tertolaknya hadis dari dua jurusan, yakni dari jurusan sanad dan jurusan matan. Hadis do'if diklasifikasikan menjadi 12, yaitu hadis maudul, hadis matru, hadis munkar, hadis mu'allal, hadis mudraj, hadis maqlub, hadis muttorib, hadis muharraf, hadis musyahhaf, hadis mubham, hadis syadz, dan hadis muhtalid. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.